apa kabar? Ketemu lagi dengan saya, Lili Santi, di podcast Aku Wanita, episode ke-6, dengan tema puber kedua. Au. Kenapa saya angkat topik ini? Karena ini seperti fenomena. Sebenarnya ada gak sih puber kedua itu? Atau karangan kita aja nih, para manusia dewasa? Ngadi-ngadinya kita aja? Oke, nanti akan saya hadirkan pendapat dari praktisi psikologi Mas Budi Wijayarto. Jika mendengar istilah puber kedua, apa yang ada dalam benak Anda? Biasanya istilah ini identik untuk pria usia 40-an. Namun dalam perkembangannya, puber kedua ini pun marak terjadi pada kaum wanita. Puber kedua. Apa sih sebenarnya? Kita cari tahu lebih dalam yuk. Dari beberapa literatur yang saya baca, puber kedua ini lebih merujuk pada kondisi psikologi seseorang, di mana masa-masa ketika kehidupan seseorang kembali melewati periode badai dan stres, disertai dorongan gairah yang menggebu-gebu. Lalu bagaimana sih ciri seseorang sedang masuk fase puber kedua? Pada wanita dan pria, ternyata cirinya bisa berbeda. Stereotip yang berkembang, pria menjadi lebih centil atau bandel saat sedang masuk fase ini. Bagi sebagian orang, hal ini memang bisa terjadi. Bagi pria, usia 40 tahun adalah usia pembuktian kesuksesan. Mereka ingin terlihat sukses, awet muda, perkasa. Meskipun di balik itu semua, sebenarnya mereka itu dalam kondisi krisis percaya diri. Sehingga mereka bertingkah seperti anak remaja yang sedang mengalami puber. Hal tersebut semata dilakukan untuk menutupi kondisi yang sebenarnya. Namun memang tidak semua pria menunjukkan ciri yang sama, karena kondisi dan latar belakang setiap orang pastinya berbeda. Sementara itu pada wanita, puber kedua itu bisa ditandai dengan rajin berdandan, tampil cantik, senang dipuji, sekaligus masa mereka mempertanyakan tujuan hidupnya ke depan. Saat anak-anak sudah beranjak dewasa dan mulai meninggalkan rumah, atau tidak lagi banyak berinteraksi dengan orang tua dan lingkungan sosialnya. Bagi beberapa wanita, ini bisa menimbulkan pertanyaan, lalu apa yang sebaiknya saya lakukan? Dan baiklah, daripada menebak-nebak, kini saatnya kita simak pendapat dari praktisi psikologi Mas Budi Wijayarto. Silakan Mas Budi. Puber atau pubertas adalah istilah untuk menunjukkan perubahan fase perkembangan dari remaja menuju dewasa. Dan itu hanya terjadi sekali dalam siklus kehidupan. Sehingga istilah puber kedua sebenarnya tidak ada. Jika pada masa pubertas atau peralihan dari remaja menuju fase dewasa, kebanyakan perubahan yang terjadi dipengaruhi oleh hormon. Maka sesungguhnya istilah puber kedua lebih merujuk pada kondisi psikologi seseorang, bisa pria atau wanita, ketika mengalami krisis saat memasuki usia 40-50 tahun. Atau dikenal dengan midlife crisis atau krisis paruh baya. Nah, apa sih krisis paruh baya itu? Krisis paruh baya adalah periode ketika seseorang memasuki usia 40-50-an tahun timbul perasaan khawatir, bingung, atau takut pada kenyataan bahwa hidup mereka semakin lama semakin mendekati masa tua. Sementara di sisi lain mereka ingin tetap merasa muda. Karena itu seringkali kita dengar di media sosial istilah atau tagar atau hashtag menolak tua. Nah, disinilah puber kedua itu biasanya terjadi. Pertanyaannya adalah, apakah semua orang mengalami fase ini? Jawabnya adalah tidak. Beberapa orang yang terkesan mengalami fase puber kedua biasanya merupakan orang-orang yang baru mendapatkan pencapaian di usia matang. Jadi secara impulsif dia akan melakukan hal-hal yang dulunya ingin dilakukan pada masa muda. Pertanyaan berikutnya adalah, kenapa sih kok dilakukan pada saat memasuki usia 40-50an tahun? Bisa banyak sebab. Misalnya, kondisi ekonomi mulai mapan di usia tersebut. Anak-anak sudah beranjak dewasa sehingga tidak butuh perhatian lebih. Nah, dua hal itu bisa jadi alasan kenapa mereka melakukan hal-hal yang ingin dilakukan di masa muda dulu
baru dilakukan di masa-masa sekarang. Nah, tidak semua orang mengalami masa atau fase puber kedua ini. Orang-orang yang merasa pencapaian hidupnya sudah baik sejak masih muda cenderung tidak mengalami fase yang kerap disebut sebagai puber kedua ini. Yang menarik adalah pria dan wanita memiliki ciri yang berbeda dalam memasuki fase ini. Pada wanita biasanya ditandai dengan rajin berdandan, sering tampil cantik dan senang dipuji. Di sisi lain, mereka juga sering mempertanyakan tujuan hidupnya ke depan. Nah, sering mempertanyakan tujuan hidupnya ke depan ini apabila tidak mampu dikendalikan bisa berujung pada overthinking atau malah depresi. Jadi harus hati-hati. Nah, kenapa kalau pria yang memasuki fase-fase ini cenderung menjadi lebih centil atau bandel? Kenapa bisa begitu? Saat memasuki usia 40-an, hormon-hormon seperti testosteron dan androgen, hormon yang bertanggung jawab atas kedewasaan dan maskulinitas pria, tidak lagi diproduksi sebanyak ketika mereka masih berusia di bawah 40 tahun. Nah, hal inilah yang menyebabkan dorongan seksual yang merupakan simbol kejantanan dan kemampuan seksual juga menurun. Akibatnya, kondisi ini membuat kepercayaan diri juga turun. Dan akhirnya para pria bertindak seperti remaja yang baru mengalami puber. Mereka melakukan itu atau mengalami tindakan seperti remaja yang puber adalah untuk menutupi atau mencoba menunjukkan bahwa mereka, para pria ini, masih menarik di depan lawan jenisnya dan masih memiliki kemampuan secara seksual. Padahal proses menurunnya testosteron ini proses yang alami, namun biasanya ditolak oleh para pria. Makanya sering muncul hashtag menolak tua gitu. Nah, para pria ini justru mencoba membuktikan sebaliknya. Oleh penurunan testosteron ini mereka ingin menunjukkan sebaliknya. Mereka ingin menunjukkan bahwa usia tidak membuat kejantanan mereka menurun. Berbagai upaya pun dilakukan untuk membuktikan hal tersebut. Ada yang membuktikannya dengan bentuk-bentuk kesuksesan dalam kegiatan sosial, misalnya dalam berolahraga, menemukan hobi baru, bersosialisasi yang baru. Di sisi lain, ada juga yang membuktikan kejantanan dan kemampuan seksualnya dengan menggoda wanita lain yang lebih muda. Tapi sebenarnya sekali lagi istilah puber kedua itu tidak pernah ada. Jadi kalau dasarnya udah genit ya genit aja gitu. Jangan bersembunyi di balik kalimat sedang mengalami puber kedua begitu. Sebagai penutup, fase yang dikenal oleh masyarakat sebagai gejala puber kedua ini harus dikelola dengan baik. Jangan sampai berujung pada hal-hal yang bisa merugikan diri sendiri. Misalnya depresi tadi ya. Justru pada usia 40-an inilah kesempatan untuk berkreasi dan menghasilkan karya terbuka lebar. Kenapa bisa begitu? Yang pertama, karena adanya dukungan finansial yang cukup. Karena di usia-usia 40-an ke atas, biasanya ekonomi sudah matang. Kemudian waktu yang tersedia juga banyak, karena biasanya karir sudah mapan. Nah, inilah sebabnya kenapa seringkali orang bilang, life began at 40. Hidup itu dimulai dari usia 40-an. Jadi, selamat menempuh kehidupan baru. Terima kasih Mas Budi atas paparannya soal puber kedua. Wah, ternyata tidak ada itu istilah puber kedua. Yang ada adalah krisis paruh baya, yaitu munculnya kekhawatiran, ketakutan terhadap masa tua, padahal mereka justru inginnya terlihat awet muda. Buat para pria, genit mah genit aja, nggak usah bersembunyi di balik topeng puber kedua. Mas Budi nih, sukses deh menelanjangi kita. Oke, siapa di sini yang pernah juga menulis di media sosial pakai hashtag menolak tua? Oke, tapi nggak semua ya mengalami fase ini ya. Karena dijelaskan Mas Budi tadi, mereka yang sedari muda sudah merasa mendapatkan pencapaian hidup yang lebih baik dan stabil, itu cenderung tidak mengalami gejolak ini. Boleh saya ulas kembali ya hal yang disampaikan Mas Budi tadi, bahwa dalam fase ini justru harus dikelola dengan baik, jangan sampai merugikan diri sendiri seperti frustasi, rendah diri, mudah cemas, overthinking, mudah tersinggung. Intinya jangan jadi pribadi yang menyebalkan. Justru semakin tua harus semakin menjadi pribadi yang asik. Kenapa?
Karena pada usia tersebut, seseorang sudah dalam kondisi finansial yang baik, mapan, ditambah waktu yang berlimpah karena anak-anak sudah besar, sosial yang baik, juga karena jam terbang pun sudah dikantongi ya, otomatis. Seharusnya ini bisa dijadikan motivasi untuk bisa lebih berkreasi dan lebih berkarya lagi. Dan pada akhirnya, saya harus setuju dengan yang dikatakan oleh Mas Budi bahwa life begin at 40. Baiklah, sudah di akhir pembahasan kita. Semoga bermanfaat dan menambah wawasan sehingga kita dapat meminimalisir dampak negatif dari fase yang banyak orang sebut dengan istilah puber kedua. Meskipun pada kenyataannya sekali lagi tidak ada yang namanya puber kedua. Oke? Terima kasih untuk Mas Budi Wijayarto selaku praktisi psikologi yang sudah berkenan menyampaikan pendapatnya tentang puber kedua ini secara jelas dan gamblang ya. Sehingga kita nih para kaum dewasa nggak hanya sekedar menebak-nebak yang berujung nabrak-nabrak. Jangan bosan ya Mas Budi, kalau di lain waktu nanti saya akan todong kembali dengan topik yang lebih seru lagi. Dan buat rekan saya Diki, thank you so much sudah bantu mixing. Terima kasih juga kepada semua yang sudah menyimak episode ke-6 ini. Aku Wanita dengan tema puber kedua ini. Kita bertemu lagi di episode berikutnya. Dah.